Rangkuman buku pengantar ilmu hukum. Bagian 1. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Bila dikehendaki, ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Jadi, pengantar ilmu hukum merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum menurut para ahli. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu pengetahuan hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia, supaya sanksi-sanksi dapat dikenakan oleh penguasa. Ilmu pengetahuan hukum juga mempelajari bagaimana berlakunya kaidah dan sampai sejauh mana dianut oleh manusia dalam masyarakat. Dalam uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Di samping hal-hal tersebut, beberapa penulis memberikan berbagai pandangan mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum. Di antaranya adalah 1. J. van Apeldoorn berpendapat, bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. 2. W. L. G. Lemaire berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. J.B.H. Belle Freud membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, serta ajaran hukum umum. 4. Profesor Lee Eun-hok, SH berpendapat bagian dari ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan juga ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. D. Pendapat para pakar hukum. Profesor R. Subekti, SH mengatakan bahwa pengantar ilmu hukum merupakan buku pelajaran yang paling sukar penulisannya. Ini berarti bahwa untuk memberikan batasan mengenai pengantar ilmu hukum adalah sulit. Oleh karenanya, untuk menjawab pertanyaan apakah pengantar ilmu hukum itu, dapat dilihat dari pendapat dari berbagai pakar hukum seperti 1. Dr. Sujono Dirjosisworo. Lanjut. 1. Dr. Sujono Dirjosisworo SH mengatakan bahwa pengantar ilmu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum. 2. Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH mengungkapkan bahwa pengantar ilmu hukum termasuk dalam mata pelajaran dasar di mana pengantar ilmu hukum bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 yang dimaksudkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Belanda. Istilah ini sebenarnya sudah dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Di Indonesia, pengantar ilmu hukum sudah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum, Rex Hoge School di Jakarta. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum digunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. 1. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. 2. Berusaha untuk menjelaskan keadaan inti, maksud dan tujuan dari berbagai bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengantar hukum. 3. Memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dan segala bentuk dan manifestasinya.
Yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Oke, lanjut. 4. Merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Yang kelima, mengkualifikasi mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi ilmu hukum. Dari segi sejarahnya, pengantar ilmu hukum diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. 2. Di Indonesia, pengantar ilmu hukum dijadikan kurikulum oleh Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Jakarta pada tahun 1942. 3. Pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum. 4. Adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1973 nomor 0198-U-1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan fakultas hukum negeri maupun swasta, mata kuliah pengantar ilmu hukum ini harus dicantumkan dalam kurikulumnya sebagai satu-satunya mata kuliah yang langsung berhubungan dengan ilmu hukum. 5. Menurut keputusan Kopertis Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata kuliah ujian negara. Bab 4. Kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk nilai sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. B. Ditinjau dari segi disiplin hukum. Ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian pada disiplin hukum bersama dengan 1. Filsafat hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari Filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat dari hukum dan dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Yang kedua, politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Yang kedua, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. 3. Dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu saling isi-mengisi dan akan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. Dari segi lain, belajar tentang pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik. 3. Dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu saling isi-mengisi dan akan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. 4. Dari segi lain, belajar tentang pengantar ilmu hukum berjalan Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan PTNI mengungkapkan seorang dosen pengantar ilmu hukum yang harus memenuhi syarat-syarat tersendiri antara lain: A. Harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran pengantar ilmu hukum maupun pengetahuan lain yang mendukung pengantar ilmu hukum. B. Memahami isyarat-syarat pedagosis. B. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. D. Mampu dan berani mempopularitaskan acara kuliahnya. E. Memberi petunjuk kepada mahasiswa agar untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Nomor 2. Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam lampiran surat nomor 112-DPT-C-3 Romawi 73 menegaskan agar A. Pemberian pembelajaran pengantar ilmu hukum jangan sampai merupakan pemberian pembelajaran filsafat hukum. B. Untuk memperluas pandangan mahasiswa, sebaiknya diperkenalkan pula disiplin hukum. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata pelajaran yang
menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. 2. Sebagai suatu mata pelajaran, pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan-persoalan di bidang hukum. 3. Pengantar ilmu hukum memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. 4. Karena pengantar ilmu hukum merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum terlebih dahulu. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. A. Apakah hukum itu? B. Apakah hukum tujuan hukum itu? C. Bagaimana ilmu hukum itu terbentuk? D. Apakah sumber-sumbernya? E. Bagaimanakah sistem klasifikasinya dan sebagainya? B. Ilmu hukum sebagai norma hukum, yaitu yang pertama, A. Hukum sebagai kaidah hukum. Yang kedua, kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah subjek hukum, yang kedua objek hukum, yang ketiga peristiwa hukum, yang keempat perbuatan hukum, yang kelima hubungan hukum, yang keenam akibat hukum, dan yang ketujuh adalah masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang pertama adalah antropologi hukum, yang kedua ada sosiologi hukum, yang ketiga ada sejarah hukum. D. Yang keempat ada psikologi hukum, yang kelima ada perbandingan hukum. Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. A. Arti hukum dari segi etimologi. Yang pertama, hukum. Kata hukum berasal dari kata Arab, bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas yang diambil dari alih bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. 2. Rek. Rek berasal dari kata rectum, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. 3. Ius. Kata ius dalam bahasa Latin yang berarti hukum berasal dari bahasa Latin lubere yang artinya mengatur atau pemerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pada pokok kewibawaan. Yang keempat, lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata lecere yang berarti mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Berdasarkan uraian di atas dan sehubungan dengan arti kata hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum bertalian erat dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan yang menimbulkan kedamaian dan peraturan dalam arti yang berisi norma. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama, Profesor Dr. P. Bors. Menurut Bors, definisi hukum merupakan keseluruhan tentang peraturan bagi setiap perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat, di mana pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan. Yang kedua, Profesor Dr. Van Kan. Van Kan mengungkapkan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, Profesor Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn. Himpunan pedoman perintah dan larangan yang mengutus tata tertib suatu masyarakat dan karma itu harus ditaati oleh masyarakat. Yang keempat, W. Lavensbergen. Lavensbergen menyatakan bahwa hukum merupakan pengatur, khususnya untuk pengaturan perbuatan manusia di masyarakat. Kemudian hukum merupakan agendi, kemudian menjadi perbuatan. Yang kelima ada Kantorowicz. Menurut Kantorowicz, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Jadi, secara umum, hukum dapat diberi definisi sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melarangnya. C. Hukum dalam berbagai arti. Dari awal sudah diberikan penjelasan tentang arti hukum dari segi etimologis. Di sini akan membahas mengenai hukum menurut pandangan masyarakat yang meliputi yang pertama, hukum sebagai keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan Presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta peraturan daerah. Peraturan-peraturan tersebut diciptakan oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, hukum dalam arti petugas. Yang ketiga, hukum dalam arti sikap tindak. Yang keempat, hukum dalam arti gejala sosial. Yang kelima, hukum dalam arti kaidah. Yang keenam, hukum dalam arti disiplin. Yang ketujuh, hukum dalam arti ilmu hukum.
Yang kedelapan, hukum dalam arti tata hukum. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Surjono Wijodipuro mengatakan hukum melekat pada hidup setiap masyarakat. Sebagaimana telah dinyatakan, hukum berisikan kaidah-kaidah, yaitu petunjuk-petunjuk yang menuntun supaya dijalankan, mengandung sanksi dan akan diberi dan akan beraksi secara paksaan apabila kaidah tersebut dilanggar. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, Surjono Signojipuro mengungkapkan bahwa di dalam masyarakat primitif juga terdapat hukum. Banyak sarjana-sarjana barat yang telah melakukan penelitian-penelitian di daerah-daerah yang penduduknya masih primitif, serta menyatakan bahwa di dalam masyarakat ini pun sudah terdapat peraturan-peraturan hidup, semacam peraturan hukum dalam negara-negara yang sudah modern. Sejarah juga menunjukkan bahwa pada kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Kediri, dan lain sebagainya juga telah terdapat peraturan-peraturan hidup yang mengatur tata tertib kehidupan sehari-hari dalam masyarakat kerajaan yang bersangkutan. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. A. Peranan hukum dalam masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa hasil penelitian para sosiolog dan antropolog membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimanapun primitifnya juga terdapat hukum. Selama ada masyarakat, baik besar ataupun kecil, akan selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja di seluruh dunia asal ada manusia bermasyarakat. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karenanya, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda. Bahkan tidak jarang saling berlawanan. Untuk mengurangi kericuhan, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Berikut adalah contoh dari peranan hukum dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga. Contohnya, seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri mengikatkan diri dalam perkawinan, melakukan perbuatan yang telah diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pekerjaan, orang bekerja dalam situasi instansi menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam KUH Perdata Bab 7A Pasal 1601, 1601A sampai dengan 1601C. Di dalam menjalankan pekerjaan, contohnya adalah dokter yang menyimpan rahasia kedokteran merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tanggal 2 Mei Tahun 1966, LN 1966 Nomor 2. Lalu ada hubungan dengan hak. Seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya. B. Fungsi hukum. Yang pertama adalah sebagai alat pengantar tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga sebagai penggerak pembangunan. Yang keempat adalah sebagai fungsi kritis hukum. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik. Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas. Misalnya yang pertama adalah menafsirkan hukum sebagai sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing. Yang kedua, bila perlu diadakan penafsiran analogis, penghalusan hukum dan memberi ungkapan a contrario. Bab 12. Tujuan hukum. A. Pendahuluan. Mengingat banyaknya berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu adalah sulit, ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum adalah kedamaian, keadilan, kefaidahan, kepastian hukum, dan sebagainya. B. Pendapat para ahli. Yang pertama adalah Dr. Wirjono Projokoro, SH. Dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, Wirjono mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua adalah Profesor Subekti SH. Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Profesor Subekti mengungkapkan bahwa hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban. Yang 7 ada Profesor M.J. Van Kan. Van Kan berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan-kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. C. Peraturan-peraturan umum.
Mengenai keadilan tentang disinggung oleh Allgemeine Regels agar didapatkan pandangan yang lebih jelas berikut contohnya. Yang pertama, Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil. Yang kedua, Allgemeine Regels yang harus ditafsirkan hakim. D. Tentang keadilan. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam. Yang pertama ada keadilan distributif atau justitia distributif. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan tentang kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya, atas pembagian menurut hak-haknya masing-masing. Yang kedua, keadilan kumulatif. Keadilan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Bab 12. Hukum ditaati orang. Terlepas daripadanya adanya sanksi, secara sadar atau tidak, pada umumnya orang menaati hukum yang ada. Contohnya seperti yang pertama, menurut Urecht, pengantar dalam hukum Indonesia pada halaman 42, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab, yaitu yang pertama, orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Yang kedua, karena ia harus menerima supaya ada rasa ketentraman. Yang ketiga, karena masyarakat menghendakinya. Yang keempat, karena adanya paksaan dan sanksi sosial. Lalu yang kedua, hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Yang ketiga, beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Bab 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi hukum adalah pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kodifikasi nasional yang pertama ada Kode Sivil Prancis atau Kode Napoleon. B. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Secara nasional tidak terdapat kesatuan hukum dan kepastian hukum karena masing-masing daerah memakai hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda-beda dia antara satu dengan yang lain. Maka untuk adanya kesatuan dan kepastian hukum, Indonesia memerlukan hukum yang bersifat nasional, yang berlaku sama bagi seluruh negara Republik Indonesia. C. Perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya kode sivil atau kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa A. Seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang, yaitu undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Undang-undang sudah lengkap dan sempurna serta tidak mempunyai kekurangan-kekurangan. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Anggapan-anggapan tersebut merupakan aliran yang dinamakan aliran legisme, positivisme atau positivisme perundang-undangan dengan pedoman di luar undang-undang tidak ada hukum. D. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Yang pertama adalah ajaran Faire Rechtsleerhe atau aliran hukum bebas. Yang kedua adalah aliran Rechtsfinding atau aliran penemuan hukum. Bab 15. Aliran-aliran praktik hukum. Di dalam praktik terdapat 3 aliran hukum, yaitu aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa A. Satu-satunya hukum adalah undang-undang. B. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Di dalam aliran legisme, hakim hanya merupakan subsumti automat dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. B. Aliran hukum bebas. Aliran hukum ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Lahirnya aliran hukum bebas ini dilatar belakangi oleh melihat kekurangan-kekurangan dari aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Hakim dalam aliran hukum bebas menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Aliran ini timbul di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakatnya sendiri. C. Aliran penemuan hukum. Aliran ini merupakan aliran antara legisme dan hukum bebas. Aliran ini berpegang pada undang-undang tetapi tidak seketat aliran legisme. Tugas hakim dalam aliran penemuan hukum adalah menyelaraskan undang-undang dengan keadaan masyarakat yang nyata dan bila perlu menambah undang-undang dan disesuaikan dengan asa keadaan masyarakat. Aliran penemuan hukum berpendapat bahwa hukum terbentuk dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, karena pembentukan undang-undang. Yang kedua, karena administrasi negara. Yang ketiga, karena peradilan.
Yang keempat, karena kebiasaan yang sudah mengikat pada masyarakat. Yang kelima, karena ilmu. B. Aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia mempergunakan aliran penemuan hukum. Ini berarti bahwa hukum dalam memutuskan perkasa berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku dalam masyarakat secara kebebasan terkait dan keterkaitan yang bebas. Bab 16. Terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum ini dimulai dari kebiasaan yang mudah dan dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap, tindak, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. A. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yang terkenal, William the Conqueror, yang kemudian dilanjutkan oleh pengganti-penggantinya. Inggris menganut sistem hukum common law, di mana hukumnya terjadi dari kebiasaan jurisprudensi dan perundang-undangan. B. Pembentukan hukum di Indonesia. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun, hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli. C. Pandangan legisme, hukum bebas dan penentuan hukum. Yang pertama adalah pandangan legisme. Pandangan legisme berkembang dan berpengaruh sampai pertengahan abad 19. Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan dan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang kedua, pandangan hukum bebas. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Pandangan ini menitikberatkan pada kegunaan sosial. Pandangan penemuan hukum. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum terbentuk melalui berbagai cara. Pertama, karena pembentukan undang-undang yang membuat aturan-aturan hukum. Hakim harus menerapkan undang-undang. Penerapan undang-undang tidak dapat lengkap sempurna. Di samping oleh perundang-undangan dan peradilan, pandangan ini menganggap bahwa hukum juga terbentuk karena di dalam pergaulan sosial terbentuk kebiasaan. Bab 17. Penafsiran hukum. A. Macam-macam cara penafsiran. Dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, sedangkan dalam pengertian objektif apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Bab 17. Penafsiran hukum. A. Macam-macam cara penafsiran. Yang pertama, dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, sedangkan dalam pengertian objektif apabila penafsirannya lepas dari pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. B. Dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, restriktif, yaitu apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Sedangkan dalam pengertian secara luas, ekstensif, yaitu apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. B. Metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran. Di dalam ilmu hukum, metode penafsiran adalah penafsiran menurut. Yang pertama ada tata bahasa dan arti kata atau istilah. Yang kedua, sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan penafsiran sejarah pembuat undang-undang. Yang ketiga, sistem dari peraturan atau perundang-undangan yang bersangkutan. Yang keempat, ada keadaan masyarakat. Yang kelima, ada otentik. Yang keenam, ada perbandingan. 2. Cara penerapan metode-metode penafsiran. Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan, pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti terlebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis dan sosiologis. C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Yang pertama, penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal adalah sistem penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Yang kedua, penafsiran historis atau sejarah. Yang ketiga, ada penafsiran sistematis. Yang keempat, ada penafsiran sosiologis. Yang kelima, ada penafsiran otentik. Dan yang keenam, ada penafsiran perbandingan. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. Pendahuluan. Pekerjaan pembuat undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja mengenai pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Yang kedua, pembuat undang-undang selalu
ketinggalan dalam kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang itu. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formal dan tata hukum yang berlaku. B. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kiasan pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan. C. Penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memberlakukan hukum sedemikian rupa secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Dalam sistem undang-undang terdapat ruang kosong apabila sistem undang-undang atau sistem formal hukum tidak dapat menyelesaikan masalah secara adil atau sesuai dengan kenyataan sosial. D. Argumentatum a contrario, pengungkapan secara berlawanan. Penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkarannya, ya, artinya yang berlawanan, pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud. Masalahnya berbeda di luar peraturan perundang-undangan. Penafsiran berdasarkan argumentatum a contrario mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan. Perbedaan penggunaan undang-undang secara analogi dan berdasarkan argumentum a